Menurut keterangan Aminah, sebagaimana kisah yang ada dalam majelis Talim Ribatul Muhibin, ketika baru genap 6 bulan mengandung putranya yang kelak bernama Muhammad itu. Datanglah kepada Aminah seorang tidak dikenal pada suatu malam seraya mengatakan, "Hai Aminah, sesungguhnya kamu mengandung seorang pemimpin besar. Apabila lahir kelak, namakanlah dia dengan Muhammad." Waktu itu aku sendirian dalam kamar, sedangkan Abdul Muthalib, kakek Muhammad, tawaf keliling Ka'bah. Menjelang kelahiran Muhammad, ku dengar suara gemuruh gegap gempita. Dan bersamaan dengan itu, kulihat seekor burung mengepak-ngepakkan sayapnya ke hatiku, sehingga hilanglah ketakutan dan kekhawatiranku. Kemudian aku berpaling, tiba-tiba tampak di hadapanku semangkuk minuman berwarna putih. Kemudian aku meminumnya. Bersamaan dengan itu kulihat cahaya memancar menembus langit. Lalu muncul wanita-wanita setinggi pohon kurma, seolah-olah putri dari Abdul Manaf. Mereka pun langsung memegangku. Dalam keadaan gugup dan tercengang, aku bertanya tentang siapa mereka sesungguhnya. Mereka menjawab bahwa mereka adalah Asyah istri Fir'aun yang beriman, Maryam anak Imran, dan bidadari dari surga. Selain itu juga, ada beberapa laki-laki tegak berdiri di angkasa, memegang beberapa teko dari perak, dan beberapa ekor burung yang paruhnya dari permata zamrud, dan sayap-sayapnya dari permata yakut memenuhi kamarku. Allah lalu membukakan penglihatanku, maka seketika itu juga kulihat belahan bumi dari timur ke barat. 3 buah bendera berkibar, satu di timur, satu di barat, dan satu lagi di belakang Ka'bah. Sesaat kemudian aku pun melahirkan Muhammad, dengan dirawat bidan-bidan dari surga tadi. Saat bayi itu keluar, tiba-tiba langsung sujud ke lantai lalu mengangkat jari-jari tangannya ke langit. Setelah itu ku dengar suara gaib yang menyatakan bahwa dia keliling bumi, dari timur ke barat dan masukkan ke dalam laut, supaya semua makhluk mengenalnya. Sejurus kemudian, suara gaib itu pun hilang. Pada malam kelahiran Rasulullah itu, memancarlah sinar dari Aminah sampai ke negeri Syam, Syria, sebagai isyarat pada suatu waktu kelak Rasulullah akan berkunjung ke sana. Dari kisah itulah benar jika ada seorang ulama menyatakan bahwa Rasulullah lahir tidak seperti manusia lainnya, dalam artian tidak keluar dari kemaluan ibunya, melainkan dari dalam perut ibunya. Ketika keluar dari perut ibunya itu, keluarlah cahaya yang begitu terang lalu terlihat Rasulullah dalam keadaan bersujud. Menurut riwayat lain, Rasulullah lahir dengan meletakkan 2 tangannya di lantai, mengangkatkan kepalanya ke langit sebagai tanda akan ketinggian derajatnya dari semua makhluk. Beliau lahir dalam keadaan bersih, suci, sudah berkitan, sudah terpotong tali pusarnya, wangi semerbak, bercelak mata sesuai dengan kehendak Allah. Namun, menurut sebagian ahli sejarah, Rasulullah dikitan oleh Abdul Muthalib sesudah berusia 7 hari dalam suatu upacara jamuan, dan sekaligus menamakannya dengan Muhammad.